Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama merenungkan suatu bagian firman Tuhan yang saya ambil dalam konteks Markus pasal 1 ayat 21 sampai dengan 39. Tapi secara khusus kita akan membaca dari Markus pasal 1 ayat 35. Saya akan membacakan buat kita semua Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saya teringat pada waktu masih kuliah, waktu masih sekolah dulu, kalau misalnya di antara teman-teman itu menanyakan, sehari ini sudah sate atau belum gitu ya. Bagi orang-orang yang tidak paham, mereka mungkin berpikir ini bicara sate, ini maksudnya sate ayam atau sate daging begitu ya. Tapi bagi kami anak-anak persekutuan, kami sudah paham bahwa yang dimaksudkan itu adalah saat teduh pribadi. Jadi kalau ada yang bertanya tentang sate, berarti maksudnya mereka menanyakan saat teduh pribadi, apa yang menjadi topik hari itu, apa yang menjadi pergumulan hari itu, apa yang menjadi berkat firman Tuhan pada hari itu. Pada bagian hari ini juga kita akan membaca tentang saat teduh pribadi. Jadi saya mengambil tema saat teduh pribadi sebagai dasar dari pelayanan. Ya, dalam konteks Markus pasal 1 ayat 35 ini kita akan melihat dua hal tentang bagaimana sih kehidupan saat teduh Tuhan Yesus dalam sebagai menjadi dasar dia dalam melayani pada masa-masa pelayanan dia. Ya. Nah, pada ayat 35 ini kita nanti akan membahas pada dua hal tadi. Mungkin kita akan melihat pada bagian yang pertama, yaitu adalah pagi-pagi benar saat hari masih gelap. Ini menarik karena bagian ini menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu meluangkan waktu atau memprioritaskan waktunya pada saat hari masih gelap. Dan kalau selanjutnya dikatakan bahwa dia pergi ke tempat yang sunyi gitu ya, pergi ke tempat yang sunyi. Jadi memang dia mengkhususkan waktu dan tempat situasi untuk dia bersaat teduh pribadi kepada Bapaknya. Nah, yang menarik adalah di dalam konteks ini adalah kalau kita melihat pada perikop-perikop sebelumnya, yaitu di ayat 21 sampai dengan 28, demikian juga pada ayat 29 dan 34. Sebenarnya satu hari sebelumnya itu pelayanan Tuhan Yesus itu begitu padat. Jadi kalau kita melihat pada perikop di ayat 21 sampai dengan 28, itu satu hari sebelumnya, kira-kira pagi sampai dengan siang hari, itu Tuhan Yesus melayani di rumah ibadat. Dan pada saat itu dia mengajar. Jadi kalau kita membayangkan seperti pengkhotbah lah kira-kira gitu. Dia mengajar pada saat itu di rumah ibadat. Dan kemudian pada saat ibadat tersebut ada seorang yang kerasukan setan. Dan Tuhan Yesus melepaskan orang yang kerasukan setan tersebut. Terus kemudian pada perikop di ayat 29 sampai dengan ayat 34, di situ Tuhan Yesus setelah siang hari, kemudian Tuhan Yesus kemudian melayani. Pertama dia melayani mertua Simon, dan kemudian dari sore sampai dengan malam harinya dia melayani untuk menyembuhkan banyak orang, baik itu yang kerasukan setan, banyak yang mengalami sakit penyakit. Dan yang menariknya adalah pada ayat yang ke 32 dikatakan bahwa itu dia mulai melayani orang-orang yang banyak sakit dan yang kerasukan setan itu dimulai pada saat sore hari atau menjelang malam. Nah, bisa dibayangkan orang banyak yang dilayani pada waktu menjelang malam itu dilayani pada waktu malam hari. Ada begitu banyak yang orang yang dilayani, sehingga kita bisa membayangkan satu hari sebelumnya, sebelum pagi-pagi itu Tuhan Yesus itu padat dalam melayani. Pasti dia sangat keletihan. Tapi keesokan harinya, pagi-pagi benar, dia meluangkan waktu untuk bersaat teduh, berdoa kepada Bapaknya. Saya pikir ini juga menjadi pelajaran buat kita bahwa kita perlu untuk memprioritaskan waktu kita untuk bersekutu pribadi dengan Tuhan. Bagian kedua, kita akan melihat pada bagian berikutnya adalah ia pergi ke, masih ayat yang ke-35, ia pergi ke tempat yang sunyi dan
berdoa di sana. Ya, kalau kita melihat bahwa apa sih yang menjadi dasar di dalam pelayanan Tuhan Yesus adalah ketika dia memprioritaskan untuk bersaat teduh. Dan saya meyakini bahwa persekutuan pribadinya dengan Tuhan dalam doanya, dia benar-benar menikmati. Kenapa? Karena dia mendapat kekuatan damai sejahtera kepada dirinya dalam menjadi dasar dalam melayani. Ada dua hal yang harus kita lihat di dalam bersaat teduh. Yang pertama adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Berkomunikasi untuk menyampaikan apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi pengharapan kita, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi ketakutan kita ataupun pengharapan kita. Dan di situ kita akan mendapatkan damai sejahtera dan tuntunan Tuhan. Demikian juga kita juga akan mendengarkan suara Tuhan, apa yang Tuhan mau nyatakan kepada kita. Nah, di situ yang kita harus lihat juga bahwa Tuhan ingin kita juga mendengar apa yang menjadi suara Tuhan. Dan ini yang menjadi penting, kenapa? Karena dalam pelayanan-pelayanan Tuhan Yesus berikutnya, dia mendapatkan tuntunan ataupun apa yang harus dia lakukan. Nah, di sini kita akan melihat di ayat yang ke-38. Jadi setelah Tuhan Yesus berdoa dan murid-muridnya mencari dia, karena ada banyak orang yang mencari dia, tentunya ini menjadi suatu kebanggaan tentunya bahwa pelayanan Tuhan Yesus itu dikatakan berhasil dan orang mau mencari dia. Tapi Tuhan Yesus kemudian melihat setelah dia bersekutu bersaat teduh, dia melihat ada prioritas yang penting di dalam dirinya. Nanti saya akan bacakan kepada kita jawabnya. Saya akan baca ayat 37-38. Waktu mereka atau murid-muridnya menemukan Tuhan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Tapi jawab Tuhan Yesus, jawabnya, "Mari kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Sekali lagi, bahwa Tuhan Yesus tidak terjebak kepada pelayanan untuk supaya mendapat pengakuan saja, terbatas kepada pelayanan. Tapi dia melihat bahwa pelayanan yang dia lakukan berfokus juga untuk menjangkau banyak orang, sehingga dia akhirnya memutuskan untuk pergi ke tempat yang lain agar semakin banyak orang yang mendengar Injil dan juga mendapat pelayanan dari Tuhan Yesus. Kita kadang-kadang ketika melihat pelayanan kita sudah semakin berkembang, kita akhirnya lupa untuk dan kemudian kita mendapat pengakuan. Akhirnya kita terjebak untuk tidak mendapatkan kembali tuntunan Tuhan, apa yang menjadi prioritas Tuhan ataupun arahan Tuhan ataupun pimpinan Tuhan terhadap pelayanan kita. Tapi bagian firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita menjalani saat teduh dan mengalami saat teduh bersama dengan Tuhan secara pribadi, Tuhan akan menuntun kita kepada apa yang harus kita lakukan di dalam pelayanan kita. Itu saja buat kita semua. Kiranya firman Tuhan ini, renungan ini menjadi berkat buat kita semua. Amin.